Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, brother sister. Saya berdoa kabar kita semuanya baik, amin. Sekalipun mungkin ada antara kita pagi ini mungkin sedang menghadapi masalah, mungkin sedang menghadapi proses, tapi saya percaya Tuhan tetap baik. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu saya mau ajak, mari pagi ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan untuk saudara dan saya. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yuk, karena kita keluarga, sebelum kita mulai coba tengok kanan kiri depan belakang. Mari datang dengan hati yang penuh ucapan syukur sama Tuhan. Amin. Iya. Mari sebelum kita mulai kita mau satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur, sebab Tuhan Yesus baik. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Buktinya hari ini kami boleh memasuki bulan Desember, di penghujung tahun 2023. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Mari Bapak Ibu kita ingat-ingat yuk kebaikan Tuhan. Kita ingat-ingat kedahsyatannya dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yuk sama Tuhan katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hiramaya naralamaya shani. Tuhan Yesus baik, tiada yang seperti-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Satu kerinduan kami Bapa, kami berkumpul pagi ini karena kami haus, karena kami rindu ketemu sama Tuhan di tempat ini. Beracaralah sebebas-bebasnya pagi ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thanks God. Yes Lord. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu indah buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan, kami hanya bisa bersyukur kepadamu. Yuk sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan, hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa,
Yes God, kami bersyukur Tuhan, angkat tanganmu. Syukur, oh buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh kami bersyukur Tuhan, syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Angkat suaramu, hatimu, sembah Dia. Oh Tuhan, hiralabaya sakarara bara 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 kuraba karaba baba 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 Jesus, kurabaya saralamu ya sandi. Oh layak Kau disembah selamanya Yesus Tuhan. Urabaya sakarabarabaraba, lawat kami Tuhan, jamah kami pagi ini. Kurabaya sakarab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 
Jesus. Urala bay sakara ba 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 ba. Urala bay sakara la bay urala ba 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 ba. Terus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Yes, sikira ba 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 ba. Urala bay sakala bay urala bay urala bay urala bay urala bay urala ba. Ora bay sakara bay urala ba ba ba. Ora bay sakana nalamu. Yesus Tuhan. Layak Kau disembah di atas segalanya. Oh Tuhan, haleluya. Mengalir Roh Kudus. Yes, ya. Urabakara ba 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 ba. Urala besakara la ba ya la ba 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 ba. Orala baya sakara la baya la baya la baya la ba. Oh ramaya sani. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
glory, hallelujah. Oh glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, 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 hallelujah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudaraku. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, 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 hallelujah, hallelujah. Lebih lagi glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, once again, glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah. Amen, amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, hallelujah, puji, hallelujah, puji. Sorak-sorai glory bagi dia. Katakan haleluya. Wow, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, di atas segala-galanya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Yang dunia mungkin berkata kayaknya mustahil, tapi bagi Tuhan kami tahu tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Sebab Engkau adalah pembuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya masih punya Tuhan, saya undang yuk kita semua boleh bangkit berdiri, saudaraku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, oh aku masih punya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus Engkaulah kekuatanku Tuhan, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Jemaat
Sama saja katakan, aku. Yes God, ini doa kami, iman kami. Kami masih punya Tuhan, masih ada pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, oh aku masih punya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat, buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, yes God, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, sekali lagi katakan, aku masih punya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang hidup, punya Allah yang dahsyat, dan ini semua membuat kami selalu punya pengharapan. Dunia semakin masuk ke masa yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Kami selalu punya pengharapan. Kami gak takut untuk mengakhiri 2023. Bahkan kami gak takut memasuki 2024. Karena kami punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Walaupun firman Tuhan belum disampaikan, tetapi lewat pujian penyembahan Engkau sudah bicara banyak sama kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau lembutkan hati kami, berikan kepekaan kepada kami, supaya kami boleh semakin peka mendengar suara Tuhan di saat apapun, di momen apapun Tuhan. Karena kami tahu Engkau rindu berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Sony dan seluruh tim, Kau berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau coba berkati setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Setiap kami diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau juga yang kuasai bibir lidahnya, sucikan layakan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau buka hati kami, pikiran kami, mata kami, pendengaran kami,
supaya kami menangkapnya pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Shalom. Yes, semangat semuanya, senang sekali boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya. Tadi lewat pujian penyembahan kita sudah dengar begitu banyak pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di hidup ini ya. Beberapa minggu lalu waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya tema ini, dan waktu saya terus doakan, akhirnya ketemu judulnya How to End 2023. Bagaimana kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan waktu saya doakan terus, wah saya kagum ya apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara silahkan siapkan alat tulis. Ada yang mau ketik-ketik di HP silahkan. Bagaimana kita mengakhiri 2023 dengan gemilang? Saya nggak tahu dengan setiap pribadi, walaupun mungkin saya tahu luarnya doang, tapi saya mau kita semua mendengar isi hati Tuhan, karena Tuhan mau kita mengakhiri 2023 dengan gilang gemilang. Gilang gemilang itu apa ya? Dengan dahsyat, dengan luar biasa. Yang mau katakan yes. Masih ada waktu ya. Jadi waktu saya dalam doa saya tanya Tuhan, ini kan bukan khotbah akhir tahun. Iya, memang. Justru karena masih ada waktu, Tuhan kasih kita kesempatan, masih ada waktu. Jadi kalau ada yang belum melakukan, lakukan. Supaya kita mau mengakhiri 2023 dengan gilang gemilang. Yang mau katakan yes. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri 2023? How to end 2023. Dan saya kaget luar biasa waktu saya doakan ini, Tuhan kasih nomor 1, top of the list adalah dengan heart of gratitude, hati yang mengucap syukur. Nggak janjian, lagu pertama tadi mengucap syukur, dahsyat banget, gak janjian. Makanya saya semakin sukacita ya, saya semakin sukacita Tuhan semakin memimpin GBI Hope. Jadi semua yang melayani, walaupun kita gak briefing dulu, gak diskusi dulu, tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus yang akan mengarahkan semuanya semakin seirama, sejalan, seide, sepikiran, sehati. Nah, kembali ke topik ini. How to end 2023. Nomor 1, hati yang mengucap syukur. Ayatnya jelas banget. 1 Tesalonika 5:18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saya mau ajak kita ngelihat kata-katanya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Mengucap syukur bukan cuma waktu kita seneng. Mengucap syukur bukan waktu wah kita dapat yang kita cita-citakan atau yang kita ingin-inginkan atau yang wah pengen banget terus tiba-tiba dapat. Seneng nggak? Seneng. Mengucap syukur nggak? Mengucap syukur. Tetapi kata-katanya di sini ngomong apa? Segala hal. Enggak, kalau ngomong segala hal berarti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada hal-hal yang mendatangkan bukan sukacita, bahkan saya mau pakai kata-kata yang lebih vulgar, hal-hal yang mendatangkan duka cita sekalipun. Tapi Tuhan katakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Dalam segala hal Tuhan pengen kita mengucap syukur.
Di saat senang mengucap syukur, di saat sedih, di saat susah mengucap syukur, di saat sukacita mengucap syukur, di saat dalam duka cita mengucap syukur. Karena kata-katanya jelas, dalam segala hal, ngomong kanan kirinya, segala hal. Dan kalimat berikutnya ngomong apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau kita mau hidup semakin berkenan kepada Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki Allah. Waduh, rasanya gak enak nih. Ini yang aku gak mau nih, ini yang aku gak suka nih. Tapi Tuhan izinkan terjadi, kita mengucap syukur. Nah, mengucap syukur adalah sebuah sikap hati, bukan kata-kata doang. Mengucap syukur itu bukan cuma lip service, bukan. Mengucap syukur itu suasana hati atau sikap hati. Kenapa saya katakan gini? Karena begitu banyak orang saya lihat, saya perhatikan, saya ketemu, ada yang uring-uringan, ada yang marah-marah, ada yang komplain, terus dikasih tahu atau diingetin, mengucap syukur loh, terus respon dia gini, iya mengucap syukur, tapi sambil gemes. Ingat, Tuhan gak melihat apa yang di luar saja, Tuhan juga melihat hati. Kalau orangnya ngomong, iya mengucap syukur, emang itu mengucap syukur? Enggak. Nah, mengucap syukur adalah sikap hati. Dan saya katakan, orang yang bisa melakukan mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang sudah mengerti Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata-katanya sama. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi hal-hal yang mendatangkan sukacita tadi, hal-hal yang mendatangkan, waduh gue seneng banget, hal-hal yang pengen banget terus dapat, yes. Tapi juga jangan lupa Allah turut bekerja dalam hal-hal yang kita gak ingini, hal-hal yang kita hindari, hal-hal yang kita gak mau. Tapi ingat, kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Yang ngomong amin dikit. Saudara, amin atau tidak amin tetap terjadi. Saudara bilang enggak mau, tetap terjadi. Jadi saya mau katakan, orang yang sudah mengalami Roma 8 ayat 28 adalah orang yang bisa melakukan 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya mendatangkan kebaikan. Mungkin waktu terjadi nggak ngerti. Mungkin waktu terjadi sakit rasanya. Bahkan kalau Tuhan izinkan, bukan cuma yang kita tidak inginkan, bahkan mungkin yang Tuhan izinkan terjadi, saya mau pakai kata-kata yang agak nggak enak, adalah sebuah tragedi. Ingat, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Saudara yang tahu hidup saya pasti bisa ngerti kenapa saya bisa ngomong begini. I've been through it. Saya sudah pernah ngalamin waktu terjadi, waktu ngalamin sakit rasanya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa, iya ya, untung dulu Tuhan izinkan terjadi. Sekarang jadi begini, kalau Tuhan dulu tidak izinkan terjadi, pasti ceritanya beda. Memang waktu ngalamin sakit, memang waktu ngalamin gak enak. Jadi poin nomor 1 yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya, mengakhiri 2023, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Mengucap syukur.
Dan sekali lagi mengucap syukur bukan lewat kata-kata saja. Memang kita mengucap syukur lewat kata-kata. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan, yes. Tetapi mengucap syukur lebih ke sikap hati. Nah, saya suka banget cerita ini. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Saudara catat aja, ini udah pernah saya khotbahin. Ada 2 kejadian yang Tuhan Yesus alami. 2 kejadian yang berbeda tapi punya pengertian yang sama. Dan dua-duanya dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dicatat bahwa Tuhan Yesus pernah 2 kali berhadapan dengan ribuan orang. Yang pertama 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Yang kedua 4.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya pastinya 10.000 lebih. Dan belasan ribu orang ini lapar. Bayangin, kalau saya baca Alkitab kan saya suka ngebayangin. Makanya saya kalau baca Alkitab lama. Kenapa? Saya membayangkan. Tuhan Yesus di hadapan belasan atau bahkan puluhan ribu orang yang lapar. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kita kasih makan nih. Murid-muridnya jawab, Guru, kalau kita punya uang aja, belinya di mana? Kalau punya uang, tapi faktanya uangnya juga gak cukup. Dan saya suka banget kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Nah, ini selalu mengingatkan kepada saya supaya kita fokus dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, bukan fokus dengan masalah, bukan fokus dengan, dengerin kata-kata saya, tidak fokus dengan kebutuhan, tapi fokus dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita fokus dengan kebutuhan, wah mengerikan. Belasan ribu, puluhan ribu orang lapar. Saya nggak tahu dengan yang saudara hadapi, tapi saya belajar banyak dari cerita ini. Nggak usah fokus dengan kebutuhan. Pastor Lina saksinya, dia suka nanya sama saya, uang sekolah anak berapa? Saya nggak tahu loh. Benar saya nggak tahu. Karena ditanya aja jadi tahu. Oh iya bentar deh aku lihat dulu ya. Bayar listrik berapa? Bayar internet berapa? Bayar telepon berapa? Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Saya nggak pernah ngeh. Tapi saya fokus dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Buktinya dari tahun ke tahun nggak pernah nunggak. Kalau ngomong kebutuhan, banyak kebutuhan. Dan waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Murid-muridnya kasih kepada Tuhan, something very little. Benar gak? Compare dengan kebutuhan, ini sangat kecil. Cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Padahal kebutuhannya belasan ribu, mungkin puluhan ribu. Tapi murid-muridnya cuma kasih kepada Tuhan, Tuhan ini yang kami punya. Dan yang saya suka banget waktu baca cerita ini, gak pernah bosen cerita ini. Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan kalau saudara baca cerita ini dengan hati-hati, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan mengucap syukur. Seringkali orang gagal mengucap syukur karena fokus dengan kebutuhan. Waduh, kebutuhannya besar, kebutuhannya banyak. Tapi Tuhan ingetin kepada kita semua hari ini, fokus dengan apa yang ada. Tapi kecil Tuhan, nggak apa-apa. Karena waktu kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Yuk, saya percaya Tuhan ngasih pesen ini bukan cuma buat saya, tapi buat kita semua. Mengakhiri 2023, apa yang harus kita lakukan? Saya kaget loh, top of the list, nomor 1 Tuhan kasih. Mengucap syukur.
syukur. Waktu belajar firman Tuhan dari Kejadian saya Wahyu, saya bisa menemukan sebuah fakta. Salah satu dosa, salah satu kebiasaan yang Tuhan benci adalah bersungut-sungut, komplain, mengeluh. Itu salah satu dosa yang Tuhan gak suka. Bahkan saya mau kata-kata bukan gak suka, yang Tuhan benci. Kenapa? Jelas orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian karena tidak mengucap syukur. Fatal akibatnya. Simple banget. Nggak mengucap syukur doang. Jadi saya mau katakan, kalau kita mau menerima janji Tuhan, berkat Tuhan yang besar, saya nggak tahu ya 2023 buat saudara itu apa, tapi berkali-kali saya bersaksi, Pastor Lina juga bersaksi, kita berempat di rumah juga ngobrolin 2023 tahun yang luar biasa buat kita. Dan saya mau katakan tadi malam waktu berdoa, seakan-akan Tuhan ngomong, nih saya di depan istri dan anak-anak saya ngomong, it is only the beginning. Dan waktu saya dengar itu, amin Tuhan, something greater will happen. It is only the beginning. Wah, waktu saya dengar itu, dahsyat Tuhan, dahsyat. Kuncinya, rahasianya apa? Mengucap syukur. Saya pengen saudara benar-benar, mungkin ini khotbah yang beda dengan khotbah saya biasanya. Kenapa bisa berbeda? This is a prophetic message. Biasanya lebih banyak teaching, tapi hari ini prophetic. Nomor 1, apa? Ucap syukur. Nomor 2, bagaimana mengakhiri 2023? Trust in God's sovereignty. Tuhan mau kita tetap percaya akan kedaulatan Tuhan. Mungkin saudara bilang, aduh kok aku ngalamin gini ya, aduh kok bisa begitu ya. Tapi satu hal yang Tuhan ingetin kepada saya, tetap percaya kedaulatan Tuhan. Tuhan gak pernah ya, kita baca dari Kejadian saya Wahyu, Tuhan gak pernah sampai hari ini pun tiba-tiba ngomong, iya ya kelewat, oh iya ya kelupaan, yes lupa, gak ada. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam hidup ini, semuanya pasti sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Saya mau ngomong sesuatu ya, kita break sedikit. Dari lama loh saya mau ngomong, cuma saya lagi cari momennya. Kayaknya mesti cari sebuah tema khotbah yang khusus. Tapi karena belum ketemu son, udah saya ngomong sekarang ini aja. Misalnya David mau ngasih saya sesuatu. Misalnya David mau ngasih saya sesuatu. Apa Fit? Mau ngasih saya sesuatu apa? Contoh aja, contoh. Boleh maju sini Fit. Mau ngasih saya apa sesuatu? Oke, handphone ya. Terus David sudah mengulurkan handphonenya, tapi saya tidak kasih respon. Saya terima handphonenya enggak? Enggak. Tapi waktu David yang sudah sincere, tulus mau ngasih handphonenya ke saya, gimana supaya handphonenya itu beralih dari David ke saya? Namanya respon. Nah respon itu adalah saya terima. Thank you David. Jadilah punya saya. Betul nggak? Thank you David. Silakan duduk. Seringkali kita gagal menerima janji Tuhan karena kita tidak meresponi janji Tuhan. Saya nggak ngomong aliran gereja ya. Saya belajar semua aliran gereja. Dan saya menemukan, iya rahasianya di sini. Kenapa? Ya saya nggak usah sebut. Rahasianya di sini. Kenapa ada beberapa orang yang sangat menikmati janji-janji Tuhan? Kenapa? Karena dididik, diajar untuk meresponi janji Tuhan. Kalau saudara mendengar ada janji-janji Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan, respon dong. Apa responnya? Amin.
Yes. Itu salah satu contoh yang disebut adalah tindakan profetik. Respon. Jadi kalau ada janji Tuhan, amin, yes, aku mau terima janji Tuhan. Dan saya bersyukur dengan berjalannya waktu, lambat tapi pasti, walaupun saya belum ngomong ini, saudara melakukan. Waktu doa berkat, awal-awal yang angkat tangan cuma sedikit. Tapi waktu doa berkat saya kadang-kadang ngintip, saya kadang-kadang melek juga. Sekarang semuanya sudah angkat tangan. Itu tanda kita respon, aku mau terima janji berkat Tuhan. Jadi kalau janji berkat atau doa berkat, jangan begini dong. Tuhan dari surga ngeliat, ya lu gua mau berkatin gak terima. Tangannya begini dong. Ada yang ngobrol lagi, ada yang cek HP lagi. Doa berkat di mana berkat itu dicurahkan. Hus. Kita terima dong. Aku mau terima. Enggak cuma doa berkat. Kalau doa lagi khotbah disampaikan, amin, yes, aku mau. Kalau lagi pujian penyembahan, worship leader, kan worship leader dipakai Tuhan juga. Ngomong, ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Angkat tangan dong, yes, aku mau terima. Ada yang nyanyinya lipat tangan, geleng-geleng. Tuhan dari surga juga bilang, ya lu gue mau berkatin. Kayak tadi David kan, ya udah gue mau kasih HP, lu gak terima. Ya sudah, kasih orang lain aja. Iya Fit ya? Yang mengerti kata yes? Mau terima janji Tuhan? Kuncinya apa? Respon. Udah lega saya ngomong gini, biar saudara nangkep gitu loh. Jangan jadi Kristen yang jaim. Jadi kalau ada janji Tuhan disampaikan, yes, yes, aku mau gitu ya. Jangan cuman mau terima tapi gak mau respon. Nanti kalau udah kelewat, marah-marah, udah kelewat, nyalain-nyalain orang. Kok aku gak dapet? Ya responnya gimana? Ya kita balik ke tema ini, nomor 2. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri 2023? Tetap percaya akan kedaulatan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya waktu baca ini, saya belajar firman Tuhan. Setiap hari baca terus, setiap hari berusaha mengerti. Dan harus saya akui, banyak hal yang saya gak ngerti. Dan Tuhan ingetin ke saya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena faktanya, waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan kasih janjinya, waktu Tuhan kasih perintahnya, banyak hal yang seringkali kita gak ngerti. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dan saya mau katakan, wajar kita gak ngerti. Kenapa wajar kita gak ngerti? Kalau kita bisa ngertiin Tuhan, berarti Tuhan kita kurang besar. Waktu kita bisa ngertiin Tuhan, berarti Tuhan kita kurang hebat. Kenapa? Kita manusia biasa bisa ngertiin Tuhan. Karena Tuhan kita maha besar, maha dahsyat, maha luar biasa, wajar kita gak ngertiin Tuhan. Nah kalau kita bisa ngertiin Tuhan, dia gak hebat dong. Dia gak luar biasa dong. Nah saya mau ambil contoh. Waktu kita jadi anak, kita gak ngertiin orang tua. Tapi waktu kita sudah punya anak, kita jadi ngerti, oh iya ya, dulu papa mama ngomong begini, pantesan, alasannya ini. Orang tua pernah jadi anak, selama anak belum pernah jadi orang tua, dia tidak bisa 100% ngertiin orang tua. Yang ngerti kataan yes. Yang ngomong yes pasti yang udah jadi orang tua. Anak-anak bilang, papa, mama kok begini sih? Iya, kamu gak ngerti sih. Someday you will understand. Tapi waktu kita udah jadi orang tua, banyak fragmen dalam hidup kita waktu kecil. Kita jadi ngerti, oh iya ya, dulu papa mama begini, karena begini. Kita sebagai anak, sama-sama manusia loh. Sama-sama manusia. Sebagai anak, belum bisa ngertiin orang tua.
apalagi kita manusia, terhadap Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, aduh nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti. Sudahlah, nggak usah ngertiin. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Nah waktu saya mikir, akuilah dia. Maksudnya apa ya? Saya cek terjemahan lainnya, saya menemukan dalam bahasa Inggrisnya, in every different verses, atau in every different translation, ngomongnya apa? In all your ways, submit to him. Jadi apa yang harus kita lakukan? Submit, taat dan tunduk. Ngertiin nggak bisa ngerti. Tapi yang Tuhan mau adalah taat dan tunduk. Taat dan tunduk. Aku nggak ngerti Tuhan, tapi karena itu Tuhan yang ngomong, aku taat, aku tunduk. Dan poin ini saya kasih judulnya apa? Percaya kedaulatan Tuhan. Dan ayat 6 ditulis atau ditutup dengan sweet statement. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah saya gak mau menghakimi siapapun, tapi saya mau ajak kita semua ngaca. Kalau ada yang merasa, kok hidupku penuh dengan lika-liku, kok hidupku penuh dengan jalan terjal, yuk kita ngaca. Kenapa? Tuhan janjinya apa? Meluruskan jalanmu. Jadi kalau ada yang merasa hidupnya penuh liku-liku, hidupnya jalan terjal, mungkin selama ini kita belum submit dengan otoritas Tuhan. Mungkin selama ini kita belum trust in God's sovereignty. Karena faktanya orang yang trust in God's sovereignty, yang submit to Him in all your ways. Tuhan ngomong apa? Ia akan meluruskan segala jalanmu. Siapa yang mau jalannya diluruskan sama Tuhan? Yes. Kuncinya apa? Submit to Him. Yang mau katakan yes. Nomor 3. Wah, nomor 3 saya juga kaget. Waduh, how to end 2023? Tuhan berkata, nomor 3, Tuhan ngomong heart of forgiveness. Nomor 3, Tuhan ngomong kepada saya dan kepada kita semua hari ini, Tuhan mau kita punya hati yang mengampuni. Selama tahun 2023, siapa yang hatinya pernah disakiti? Siapa yang hatinya pernah disakiti? Oh, cuma sedikit loh. Siapa yang hatinya pernah dilukai? Makin banyak. Dan Tuhan pesan, mau mengakhiri 2023 dengan gemilang, milikilah hati yang mengampuni. Di sini ada suster, banyak suster. Saya ngobrol sama dokter, saya banyak baca buku, artikel tentang kesehatan. Saya kaget, saya menemukan salah satu cara supaya punya badan yang sehat, salah satu cara atau tips supaya punya badan yang sehat, from time to time, dari waktu ke waktu kita harus melakukan sebuah proses yang namanya detoksifikasi. Karena mungkin polusi, mungkin kita makan makanan yang gak sehat, minum minuman yang gak sehat. Nah kita perlu detox. Salah satu cara detox adalah olahraga. Salah satu cara detox adalah minum air putih yang banyak. Salah satu cara detox adalah makan makanan berserat yang banyak. Detox supaya badan kita sehat. Dan waktu saya ketemu nomor 3 ini, Tuhan ingetin saya, kalau mau punya jiwa yang sehat, tadi kan ngomong badan kan, kalau mau punya jiwa yang sehat, harus ada proses detoksifikasi. Untuk badan yang sehat, proses detoksifikasinya udah saya sebut tadi, olahraga, makan makanan berserat, minum air putih yang banyak. Untuk jiwa yang sehat, proses detoksifikasi namanya adalah
mengampuni. Mau mengampuni? Kita mau mengakhiri 2023 dengan gemilang. Ayo kita mengampuni. Mungkin saya lagi ngomong begini, saya lihat dari wajah-wajah saudara, saya lagi ngomong begini, di pikiran saudara terlintas orang-orang yang menyakiti saudara. Kelihatan tau gak dari mukanya nih. Lagi ngomong begini, saudara keinget si ini. Bagus. Berarti Tuhan menuntun saudara untuk mengampuni orang-orang yang nama-namanya terlintas di pikiran saudara. Mau mengampuni? Yes. Walaupun yang amin lemah lembut sekali. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Sebisa mungkin. Jangan punya musuh. Enak banget tuh. Hidup kalau gak punya musuh, enak banget. Jadi sebisa mungkin. Pulang ke rumah, adem rasanya. Kenapa? Di rumah gak ada musuh. Gitu ya. Ngadepin pasangan hidup itu bukan musuh. Itu sayangnya kita. Ngadepin anak, itu bukan musuh. Itu anak kita. Ngadepin orang tua, itu bukan musuh. Itu orang tua kita. Iya gak? Saya ngomong begini, saya gak nyinggung siapapun ya. Sebisa mungkin hidup damai dengan semua orang. Kita ke kantor, itu bukan musuh, itu rekan kerja. Iya gak? Setuju gak? Yes. Kita ke gereja, gak ada musuh di sini. Masa masuk gereja, waduh, dia lagi. Enggak. Itu teman kita. Jadi sebisa mungkin kita mau hidup damai. Nomor 3. Nomor 4, yuk kita ngebut dikit. Nomor 4, seeking God's will, mencari kehendak Tuhan. Amsal 16 ayat 9, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang menemukan kehendak Tuhan. Saya ulang ya. Orang yang menemukan kehendak Tuhan, terus hidupnya selaras dengan maunya Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan di atas jalannya Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan di atas relnya Tuhan. Tuhan ngomong apa? Ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara mau gak hidupnya sukacita berlimpah-limpah? Siapa yang tidak mau hidupnya penuh sukacita? Nah, rahasianya adalah hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Beberapa bulan lalu waktu kami keluarga ke Jepang, kami ketemu teman-teman yang sudah belasan tahun gak ketemu. Dan salah satu teman yang kita ketemu, terakhir ketemu tahun 2003. Jadi udah berapa tahun tuh? 20 tahun deh. Kita ketemu, terus saya ingat banget ketemunya cuman singkat. Ketemunya di train station, dan saat ketemu, saya ingat banget saya pakai celana pendek, t-shirt, celana pendek, sandal jepit. Jadi tidak mencerminkan orang yang punya sesuatu yang hebat gitu ya. Karena hari itu saya ingat banget kakinya melepuh, jadi nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit, pakai sandal pendek, pakai t-shirt biasa. Dan waktu siap khotbah ini saya ingat cerita ini. Saya kaget, saya sebut aja namanya teman kami
yang namanya Yosi. Tiba-tiba dia ngomong begini, Nathan, you have reached your success life. Saya kaget, saya ketawa. What do you mean? Jadi ketawa juga. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, udahlah, saya nggak mikirin. Tapi waktu siap khotbah ini, Tuhan ingetin saya, sukses tidak tergantung dengan apa yang kita miliki, sukses tidak tergantung dengan apa yang sudah kita raih, tetapi sukses adalah waktu kita tahu kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi waktu siap khotbah ini saya ingat si Yosi, dia ngomong, you have reached your success life. Dia gembala loh, dia gembala juga kan, dia hamba Tuhan. Jadi waktu ngeliat saya sekilas doang, si Nathan ini, dia manggil saya Nathan, yang cuman pakai sandal jepit dan kaos oblong dan celana pendek. Dia tahu, nggak melihat appearance, tapi dia ngelihat, ini orang sukses. Kenapa? Karena orang yang sudah jalan di atas jalannya Tuhan, orang yang sudah hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan ngomong apa di ayat ini? Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Siapa mau punya sukacita yang berlimpah? Rahasianya apa? Jalan di atas jalannya Tuhan. Dan nomor 2, janji Tuhan bukan cuma sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Siapa yang suka kuliner? Suka ya? Suka makan enak ya? Ternyata yang Tuhan janjikan bukan cuma makan enak. Yang Tuhan janjikan adalah hidup yang enak. Ya kan? Jelas loh, saya gak bikin-bikin. Nah gimana caranya supaya punya sukacita yang berlimpah dan hidup yang enak? Udahlah, sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Kalau saudara kenal saya 10-15 tahun lalu, saya gak bisa ngomong begini ya. Nathan ini orang yang punya banyak pengen, punya banyak cita-cita, banyak rencana. Kalau meleset sedikit, rungsing. Rungsing itu apa? Bete. Nggak tercapai. Aku nggak bisa. Kenapa sih? Aku udah planning kayak begini-begini nggak jadi. Bener, nggak ada sukacita. Tapi kalau sudah, udahlah Tuhan maunya apa? Nurut aja. Tuhan pasti lakukan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Perfect timing. Nomor 5, yes. Kita minta Tuhan yang pimpin kita. Saya harap saudara ingat semuanya tadi ya. Nomor 5, kita minta pimpinan Tuhan. Asking God's guidance. Saya nggak sempat baca semua ayatnya, saudara catat aja nanti baca di rumah. Ayat 14, sesuatu yang keren banget. Aku sendiri hendak membimbing engkau, dan ini saya suka banget loh. Dan memberikan ketentraman kepadamu. Tadi poin sebelumnya ada bicara sukacita dan nikmat. Terus poin ini bicara tentang ketentraman. Jadi kalau kita mau punya hidup yang tentram, kita mau punya hidup yang peaceful, ya kan? Bahasa Inggrisnya tentram kan peaceful. Rahasianya ternyata mintalah hidup ini dipimpin sama Tuhan. Waktu kita minta hidup kita dipimpin sama Tuhan, Tuhan ngomong apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kepadamu apa? Ketentraman. Peaceful. Siapa sih yang pengen peaceful? Semua pasti pengen hidupnya peaceful. Saya ketemu banyak orang yang mengejar rasa peaceful itu. Ada orang-orang yang sukanya hiking, naik ke gunung. Saya nanya, kenapa sih kamu sukanya naik gunung? Ada yang ngomong adventure, bener. Tapi jawaban berikutnya yang bikin saya kaget.
Tahu nggak? Waktu sampai gunung yang tinggi, ada peace yang didapat. Peace. Oh gitu ya. Ada orang lain hobinya apa? Mancing. Kenapa sih hobinya mancing? Kalau pengen ikan, beli aja di pasar banyak. Enggak. Kenapa? Karena waktu kita mancing sendirian, ada peace. Benar nggak? Ada orang yang aneh juga, menurut saya aneh. Sukanya ke kafe ngopi sendiri. Menurut saya kan ngopi paling enak ada temannya. Tapi ada yang suka ngopi sendiri. Ngapain sih ngopi sendiri? Peace. Oh gitu ya. Jadi saya menemukan begitu banyak orang yang beraktivitas tujuannya untuk mengejar ketentraman. Dan hari ini Tuhan ingetin kita semua, mau punya ketentraman? Hiduplah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Yang mau katakan yes. Ayat 15. Ini jadi doa saya setiap pagi. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ada lagunya ya, Son? Yes. Tiap hari lu saya doa ini. Kenapa? Karena gini, kalau saya masih bujang, kalau saya salah jalan, konsekuensinya saya sendiri yang tanggung. Kalau lagi bujang. Waktu sudah punya istri, kalau salah jalan, konsekuensinya yang nanggung siapa? Saya dan istri. Waktu sudah punya anak, kalau saya salah jalan, konsekuensi yang nanggung saya, istri, dan anak-anak. Nah, sekarang sudah jadi pemimpin. Termasuk menjadi gembala. Kalau saya salah jalan, siapa yang nanggung konsekuensinya? Kita rame-rame nih yang nanggung. Makanya jangan salah jalan, mengerikan. Kenapa? Bukan cuma buat sendiri, hidup banyak orang dipertaruhkan nih. Makanya saya berdoa terus, Tuhan, aku gak mau salah jalan Tuhan. Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini dua ayat yang berbeda, copy paste. Jadi kita minta, Tuhan, aduh Tuhan, aku gak mau salah jalan. Kelihatannya lurus, tapi maut. Mungkin investasi, kelihatannya untung, tapi ternyata istilahnya apa? Bukannya lawannya cuan apa, Min? Bukan, boncos. Boncos ya, bener ya boncos ya? Iya, kayaknya untung, kayaknya cuan, ternyata boncos. Waduh, kacau. Makanya gimana supaya gak salah jalan? Minta Tuhan yang pimpin. Yang mengerti ya, yes. Yang keenam, tahan, dikit lagi selesai. Nomor 6, pastikan kita hidup melekat sama Tuhan. Kita hidup melekat sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Bahaya, ngeri. Ayatnya udah sering saya sharingkan. Yohanes 15 ayat 5. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini ngomong apa? Melekat. Ada yang ngomong intim, ada yang ngomong manunggal. Semuanya benar. Intim, manunggal, melekat sama Tuhan. Waktu kita melekat sama Tuhan, ngomongnya apa itu? Berbuah banyak. Berbuah banyak ngomong apa? Hidupnya produktif. Tapi kalau di luar Tuhan, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi yuk kita melekat sama Tuhan. Ya saya gak usah jelasin melekat sama Tuhan itu apa. Kita udah sering dengar khotbah itu. Melekat sama Tuhan. Punya waktu-waktu khusus berdoa, baca firman, merenungkan firman, mempelajari firman. Punya waktu-waktu khusus untuk ngobrol sama Tuhan. Dan pastinya tidak meninggalkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya mengerti kan? Yes. Lucu makanya ada orang-orang nekat yang
tidak mau setia, mengerikan. Nomor 7, yang terakhir, saya undang tim PPW boleh maju ke depan. Yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana mengakhiri 2023 dengan gilang gemilang. Saya juga kagum, aneh, menurut saya aneh. Tuhan ingetin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dan nomor 7 Tuhan ingetin satu hal, tetap berbuat baik. Bahasa kerennya, generous, dermawan. Seringkali orang ngerti kata-kata generous, tapi dalam aplikasinya nanya, generous itu maksudnya apa ya? Dermawan itu maksudnya apa ya? Oke lah, bahasa Indonesianya agak susah diterjemahin. Generous atau dermawan itu apa? Tapi saya mau ngomong, lawan kata generous adalah apa? Pelit. Jadi Tuhan ngomong satu hal, mengakhiri 2023, Tuhan tidak mau kalau kita pelit. Ayatnya jelas, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Mau berbuat baik? Mau? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur di hari Minggu yang pertama di bulan yang terakhir di tahun 2023 ini, Engkau menyampaikan pesan-pesan buat kami semua. Kami mau mengakhiri 2023 dengan gemilang, gilang gemilang. Sudah banyak yang kami alami di tahun ini Tuhan. Ada ups and downs, ada glory, tapi juga ada struggle. Tapi hari ini kami belajar satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau punya rencana yang indah. Dan kami mau selalu mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan Engkau memberikan tips-tips yang sangat jelas buat kami untuk mengakhiri 2023 dan masuk ke 2024. Kalau 2023 kami mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kami suka, 2024 adalah tahun yang luar biasa. Engkau akan terus membawa kami naik dan tidak turun. Kami akan terus naik kelas, go to the next level, level up. Dan kami percaya ada masa depan yang sangat cerah Engkau sediakan. Bahkan kalau 2023 adalah tahun yang indah, tahun yang baik, tahun yang terang benderang, Tuhan juga menyampaikan janji-Mu. It is only the beginning. 2024 akan jauh lebih baik lagi. Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu, untuk tuntunan-Mu yang sudah Engkau berikan. Kami percaya nggak akan ada yang sia-sia, nggak ada yang akan terlewatkan. Setiap kata-kata janji dari Tuhan akan kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, tidak ada yang terlewatkan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Bahkan setiap keluarga yang kami wakili diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di lantai 1 bersama dengan anak-anak kecil, Engkau memberkati. Mungkin mereka belum mengerti
Tetapi kami percaya waktu Engkau memberkati mereka, hidup mereka pasti berubah. Ada sesuatu yang berbeda antara anak-anak Tuhan dan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Semua yang sudah melayani Engkau berkati. Apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Worship leader, singers, pemusik, multimedia, soundman, usher, greeters, pendoa, koordinator ibadah yang membagikan tubuh dan anggur, roti dan anggur Engkau berkati. Semua yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.